Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kita hormati segenap jajaran direksi, Direktur Travel, dan segenap rekan-rekan, karyawan, dan staf yang saya banggakan. Wabil khusus kepada Bapak Haji Maulana Hasanuddin dan jajarannya. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, di Sayyidil Ayyam, kita kembali dapat bertemu dalam rangka untuk pemantapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hari ini kita berada di Sayyidil Ayyam, hari yang sangat mulia, pokok dari segala hari dalam seminggu. Artinya kalau di hari Jumat ini kita lakukan banyak kebaikan, maka di hari-hari berikutnya akan mengikut. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, masih kita melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan mencoba mengulas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Harith an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Abi Harith Ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur artinya kesucian, itu adalah syatrul, sebagian daripada keimanan. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla' ma bainas sama'i wal ardh. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, kemudian sedekah itu adalah burhan atau bukti. Wassabru dhiyaun, dan sabar itu adalah cahaya yang disertai dengan rasa panas. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagi kalian atau hujjah atas kalian. Kullu nasi ya'du faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Setiap orang berangkat di pagi hari sampai ada di antara mereka yang menjual dirinya sehingga dia membebaskannya atau membinasakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini, rekan-rekan sekalian, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga nilai-nilai kesucian dalam kehidupan. Cara yang paling mudah untuk menjaga kesucian itu adalah memperbanyak wudu, ya, salah satunya. Maka siapa orang yang mudah waktu wudu,
dia selalu menjaga wudunya dalam keadaan suci. Apabila batal, dia wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Maka apabila dia meninggal dalam perjalanan, maka jaminannya adalah surga, diampuni segala kesalahannya. Kenapa? Karena orang-orang yang dalam keadaan suci, dia akan senantiasa dicintai oleh para malaikat. Karena malaikat itu suka kepada yang suci. Begitu juga Allah, ya. Makanya kawan-kawan sekalian, sholat tanpa berwudu kira-kira batal enggak? Enggak sah. Walaupun kita sholat berrakaat-rakaat atau kita sholat sunnah dari pertengahan malam sampai menjelang subuh, tapi kalau kita nggak punya wudu maka tidak sah. Baca Quran kira-kira boleh nggak dalam keadaan tidak berwudu? Boleh. Sebagian malah melarang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Hanya saja orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu tentunya nilainya beda. Yang baca Al-Quran dalam keadaan berwudu, maka setiap hurufnya akan diganjar dengan 10 kebajikan. Sementara orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa wudu, setiap hurufnya akan mendapatkan hanya 1 kebajikan. Alif Lam Mim atau Yasin, berapa huruf itu? Berapa huruf? Ya, Sin, berapa huruf? 2 huruf. Kalau yang dibaca dalam keadaan wudu, maka pahalanya menjadi berapa? 20 kebajikan. Tapi kalau yang membacanya dalam kondisi dia tidak berwudu, hanya 2 kebajikan. Mau baca yang mana kira-kira? Ya tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat itu yang terbaik, yang lebih besar. Karena kadang-kadang kita jujur saja, kawan-kawan sekalian, kita sering melupakan ya, unsur akhirat kita. Sementara yang kita kejar-kejar kan dunia itu selalu, hatta siapapun kebanyakan, kecuali mereka illa marrahim Rabb, kecuali mereka yang dijaga hatinya. Ya. Jadi kalau urusan akhirat kadang-kadang kita nggak peduli, tapi kalau urusan dunia beda sedikit aja sama kawan. Umpamanya saya ngasih salah satu di antara itu 100.000, tiba-tiba ada teman satu lagi kita kasih 200.000. Berapa? 200. Yang 100.000 itu merasa nggak dapat, nyesel gitu. Oh saya cuma segitu, padahal sama-sama dikasih. Tapi yang ketika yang dikasih 100.000, tahu ada temennya 200.000, kira-kira dia nyesel atau dia bersyukur atau enggak? Gerendang pasti. Kira-kira kalau orang gerendang, dosa apa pahala itu? Dosa, itu namanya kufur nikmat. Dan kan kebanyakan kita begitu. Itu kalau urusan dunia tuh berubah banyak. Tapi urusan akhirat, biasa aja. Biarin aja. Dia memang rajin ibadah, sama memang begitu. Kan begitu. Tapi kalau urusan dunia, nggak bisa. Ini nggak manusia. Maka mari kawan-kawan sekalian, kita bangun semangat untuk mengejar akhirat di samping kita juga punya semangat untuk mengejar dunia. Kan karena Allah harus seimbang antara dunia kita dengan akhirat. Wa btaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Bahwasanya kita memang tujuan kita akhirat, tapi juga kita punya kewajiban di dunia. Atau sebaliknya, kita memang hidup di dunia tapi ujungnya destinasi akhir kita adalah akhirat. Dan ini sering disampaikan di mana-mana, tapi kan prakteknya juga sulit. Prakteknya itu sulit. Di HP kita ini ada nggak Al-Quran? Mohon maaf saya cek. Kawan-kawan ada nggak Al-Quran Android? Yang ada, yang nggak ada. Betul? Betul? Jujur. Kira-kira kalaupun ada di Android yang sering kita baca, WA-nya atau Al-Qurannya? Nah, saya sering sampaikan di mana-mana, kalau orang lebih sering baca WA itu lama-lama jadi PA. Tahu?
sudah PA. Jadi gila. Kenapa gila? Tawa-tawa sendiri. Kan gitu jadi orang gila. Kesel-kesel sendiri. Betul enggak? Gara-gara baca WA tuh. Sebagian posting karena dia nyalonin Anies, kesel. Apa nih Ganjar? Orang Ganjar kan pasal kesel. Lalu kita juga Prabowo dan sebagainya. Ini belum masalah gitu kan. Coba kita baca Al-Quran. Ya cukup kalau mau baca silahkan, yang penting-penting saja. Gak mungkin kan WA itu tiap saat bunyi apa kelihatan. Gak mungkin. Yang jelas-jelas kelihatan itu Al-Quran ya. Tapi Al-Quran itu kalau dia boleh bilang ya Allah, padahal aku yang menyelamatkan dia nanti di akhirat. Aku nanti akan dikejar-kejar sama mereka. Tapi kenapa aku tidak pernah ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura? Aku dicuekin, kata Al-Quran. Ntar aja lihatin kalau di akhirat aku cuekin dia. Enak begitu? Kita dicuekin di dunia sama orang enak nggak? Nggak usah satu kantor, satu orang aja sekantor. Yang lain baik, satu orang itu nggak berarti dalam kita ketemu lengos. Enak nggak? Salah apa saya? Itu baru orang. Bagaimana kalau nanti kita di akhirat dicuekin sama Al-Quran, sementara yang akan kita minta syafaatnya nanti di hari kiamat salah satunya dari Al-Quran. Tapi anehnya Al-Quran itu jarang kita baca. Al-Quran itu jarang kita perhatikan. Maka kawan-kawan sekalian, saya usikum wa usikum taqwa. Sama kita juga kan orang sekarang ya tinggal. Saya ingat dulu waktu kecil itu kita kan nggak pernah main kayak gini ya. Mainan kita waktu kecil. Jadi mohon maaf kalau orang-orang yang 2000-an kemarin nggak ngalamin ya. Kita itu mainan orang dulu itu luar biasa. Semuanya dalam kebersamaan dilakukan ya Pak. Apa yang gak bersama? Ayo Pak. Main yang anak perempuan main apa tuh? Ada main karet sendirian? Nggak ada. Minimal 2-3 kan begitu berganti. Main apa lagi? Galasin sendiri ada. Bisa bilang orang gila dia. Dia yang mukul, dia yang ngejar, dia yang ngambil. Kan gitu. Semua itu dilakukan dengan bersama. Makanya kehidupan orang-orang dulu itu lebih terjaga. Sekarang kita jujur saja, dimanapun kita selalu disibukkan dengan si setan gepeng ini. Kan banyak orang yang mengatakan Dajjal itu bukan manusia sebenarnya. Secara maknawi Dajjal itu adalah mata satu apa? Ini mukanya ada satu nih. Di mana aja kita. Termasuk dulu, kalau dulu TV kan udah gak dihiraukan. Jadi sekarang beralih. Jujur kan sekalian, orang Yahudi itu jarang menggunakan ini. Cuma anak-anak kita sekarang, maaf ibu-ibu muda yang punya anak muda, ibu-ibu yang punya anak 1-2, bagaimana cara untuk mengatasi anak yang rewel? Kasih HP. Selesai itu dah. Hah? Bagaimana bapak cara mengatasi istri yang rewel? Kasih duit. Bagaimana bapak biar supaya dia apa istilahnya nggak macam-macam? Kasih gambar perempuan cakep-cakep. Nah, ada tuh. Jadi rekan-rekan sekalian, lagi-lagi kembali bahwasanya nilai keimanan itu sangat penting. Dan itu kita bisa mulai dengan menjaga kesucian. Cara tadi dengan cara berwudu. Wudu itu luar biasa. Orang yang sering berwudu, maka dia akan terjaga perilakunya. Kenapa? Karena dia akan didoakan terus oleh para malaikat, dibimbing oleh para malaikat. Makanya orang-orang yang selalu mudawwir berwudu, dia akan hidupnya lebih teratur ketimbang orang-orang yang jarang wudu. Otomatis kalau orang yang sering wudu, dia mudah untuk melaksanakan sholat jamaah, mudah untuk melaksanakan baca Quran, mudah untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif. Hal yang sangat sederhana sebetulnya. Cuma kan kadang-kadang kita jujur saja, ya kita males gitu. Kadang-kadang kena air itu ogah ya. Kapan kita pengen kena air itu? Kalau lagi panasan, ya kalau panasan baru kita kena wudu. Padahal seandainya kita itu berasal dari air. Air itu suci kan. Makanya kalau orang yang sering dekat dengan air,
maka insya Allah hidupnya akan. Nah sekarang saya tanya, kerja enakan di tempat yang kering apa yang basah? Sekali lagi saya tanya, kerja enakan di tempat yang kering atau yang basah? Yang basah kan? Padahal kerjaan yang paling basah itu tukang apa? Itu kan apa namanya, melayar itu kan kerja di tempat basah. Ya, jadi apapun sebetulnya kalau yang berkaitan dengan air itu baik. Makanya kita belajar dari air. Hidup tanpa air kira-kira bisa hidup orang? Sekarang aja kita rasain karena lagi ada air. Coba mati air 1 minggu air, pusing orang. Betul nggak? Nggak ada makanan orang masih bisa bertahan. Tapi kalau udah nggak ada air, masalah mau. Apalagi ibu-ibu mau nyuci nggak ada air, mau mandi nggak ada air. Itulah air, sumber kesucian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu menjadi hidup semuanya. Kembali kepada nilai kesucian. Makanya seorang yang beriman itu laksana air itu hidupnya. Dia manfaat kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Air bersih, air kotor manfaatnya. Air walaupun kotor manfaat buat apa? Buat sawah. Air kotor itu lebih bagus buat nyiram pohonan ketimbang air bersih. Percaya nggak? Percaya. Air yang asin lebih manfaat atau enggak ketimbang air yang tidak asin? Sama-sama manfaat. Kenapa? Karena air asin itu menghasilkan garam. Coba sehari kita nggak kena garam, ribet juga. Subhanallah. Jadi dari air itu, itulah simbol orang-orang yang beriman itu seperti air. Dia dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun dia manfaat. Makanya orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dalam dirinya, dia akan terjaga, dia akan selalu membuat manfaat dimanapun dia berada. Ya. Itu yang pertama. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu atau kesucian itu adalah bagian dari pada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Nanti yang akan memperberat timbangan kita di akhirat adalah kalimat alhamdulillah. Gampang kan menyebutnya? Gampang kan nyebut alhamdulillah? Sekarang. Coba kalau lagi kesusahan, bisa nggak nyebut alhamdulillah? Rasulullah kalau lagi dalam kesusahan apa yang disebut? Ketika ditanya bagaimana langsung, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya kalau lagi dapat duit, ya alhamdulillah gampang. Coba kalau lagi dapat musibah, alhamdulillah bisa nggak? Sulit. Justru itu mahal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam kondisi bagaimanapun tetap alhamdulillah. Karena pada hakikatnya semua itu sudah terjadi atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dapat bagian, dapat apa namanya? Dapat bonus. Pas kira dia, kok saya kehabisan? Ini nggak hadir kan dulu, nyesel. Harusnya nggak usah nyesel. Rezeki itu nggak bakal ketukar, betul nggak? Di sini nggak dapat, nah Allah kasih di tempat yang lain. Tapi untuk meyakini sulit kadang-kadang. Betul begitu? Kadang-kadang enak banget dia. Belum tentu yang kita bilang enak itu enak bagi dia. Saya tanya, kalau jabatan paling enak sekarang berapa? Mana? Berarti enak loh, kan nyuruh-nyuruh doang dia. Emang gitu? Tapi tanggung jawabnya besar. Bukan di dunia mungkin enak-enak aja. Karena Pak Bu Iman temannya beliau kan. Santai aja dia. Makanya aja bukan karena teman dari SMP dulu kan. Tapi tanggung jawab yang berat di hadapan Allah ketika Allah memberikan satu amanah kepada kita itu. Makanya jangan bilang enak banget ya. Ingat nih, kalau kita sering bilang enak banget ya, berarti doain kita. Jangan mering alhamdulillah, maka dia enak, saya juga enak. Harusnya begitu. Kalau selalu bilang dia enak banget, jadi kita doain dia terus, makanya dia tambah enak. Betul nggak? Makanya
berusaha untuk alhamdulillah. Sebagaimana dia bahagia, kita juga. Kenapa? Walaupun kita nggak seperti dia, tapi Allah kasih juga kita. Karena pada akhirnya ketika Allah memberikan sesuatu, pasti ada persentase. Setiap orang itu dikasih sesuai. Kalau kita dikasih 5, dia juga 5 secara persentase. Mungkin secara kuantitas lebih banyak, tapi kualitasnya kan sama. Maka ini yang harus kita bangun. Maka kalimat alhamdulillah harus senantiasa kita ungkapkan dimanapun dan dalam kondisi bagaimana. Kenapa? Karena semuanya terjadi atas izin Allah. Ya. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama' wal ardh. Antara langit dan bumi itu diisi dengan kalimat itu. Kenapa? Hanya manusia yang kadang-kadang jarang mengucapkan itu ya. Ingat, angin bertasbih, burung bertasbih, benda-benda di dalam bumi atau di atas bumi bertasbih. Di langit para malaikat dan awan semuanya bertasbih. Yang gak bertasbih siapa? Yang gak bertasbih siapa? Kita nih yang kadang-kadang lupa. Binatang bertasbih gak? Bertasbih semuanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya kita yang gak paham tasbih mereka. Mereka bertahmid, mereka bertakbir, sementara kita sibuk ngurusin pegedean, ngurusin nih perut. Iya, itu yang terjadi. Kita kadang-kadang suka lupa bahwasanya seluruh makhluk akan bertasbih, mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah. Pada saat kita melakukan itu, maka kita akan bersinergi dengan Allah. Jadi kalau orang sering mengucapkan alhamdulillah atau subhanallah, maka seluruh alam jagat raya itu berkhidmat kepada kita. Semuanya kondisi alam. Cuma kan itu jarang kita ucapkan. Makanya kemudian para ulama, para aulia merumuskan bagaimana biar supaya kita rajin bertasbih. Ada yang namanya sholat tasbih. Kalaupun nggak sama sekali, minimal sekali deh. Seumur hidup itu udah kebangetan banget itu ya. Itu maksudnya apa? Mengingatkan kita biar supaya kita terus bertasbih kepada Allah, mengingatkan Allah agar supaya alam itu juga bersinergi kepada kita. Makanya para aulia Allah, orang kekasih Allah itu ketika dia manapun dia berlangkah, manapun dia berjalan, dia nggak pusing. Karena dia bersama Allah, bersama para makhluk. Ya. Jadi nggak ada rasa takut. La khaufun 'alaihim wa lahum. Ya, orang kita jalan bersama Allah kan gitu. Gak khawatir bagaimana macet, gak dipikirin. Macet ya sudah nasib kan gitu. Dengan macet alhamdulillah bisa lama-lama kita bertasbih. Kan begitu. Ini para jemaah sekalian. Tapi saya ngomong begini kadang-kadang saya juga jadi pukulan dari diri saya. Saya sendiri juga belum lakukan. Maka saya katakan usik kemudian nafsi kita. Mari kita terus bertasbih, kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan di dalam setiap waktu kita. Wassalatu nur, dan sholat itu adalah cahaya yang redup, cahaya yang adem. Itulah nur. Beda dengan dia. Kalau dia itu seperti cahaya matahari, dia panas. Tapi kalau nur itu bercahaya tapi tidak buat panas. Makanya orang-orang yang rajin puasa, rajin sholat, mukanya itu bercahaya, adem dilihatnya. Betul nggak? Betul. Mau orang hitam, mau orang putih sama. Tapi orang-orang yang jarang sholat itu mukanya rusak, mukanya nggak menunjukkan cahaya. Maka jangan pas sampai kita tinggalkan sholat di dalam kondisi bagaimana pun. Bahkan kalau dalam kondisi sakit pun kita harus, karena itu nanti tandanya nanti di hari kiamat orang yang biasa membasuh anggota badannya dengan air wudu maka akan nanti bercahaya, akan melahirkan cahaya di tandanya dengan itu. Kemudian wassadaqatu burhan, sedangkan sedekah itu sebagai burhan. Burhan artinya bukti. Bukti apa? Bukti bahwasanya kita adalah orang-orang yang setia kepada Allah dan ajaran Rasulnya. Jadi orang-orang yang senantiasa bersedekah itulah orang-orang yang dipakai tangannya oleh Allah untuk apa? Membuktikan itulah sifat Allah. Kira-kira kalau ada orang yang suka berbagi, kita senang nggak? Senang apa nggak?
kita punya teman, dia kalau punya gak pelit, senang kita. Tapi kalau ada orang pelit, siapapun ya, ustadz juga atau kiai kalau pelit, kita senang apa enggak? Ustadz doang tapi pelit. Begitu. Kan begitu. Ya, ternyata saya nggak paham. Praktek saya julid. Intinya siapapun kalau pelit itu pasti akan dijauhi. Ya. Tapi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang sering bersedekah akan disenangi. Jangankan oleh manusia, binatangnya senang. Kucing itu kalau kita makan dia datang, berarti dia tahu kalau kita orangnya dermawan gitu. Tapi kalau orang yang pelit gak bakal datangin sama kucing, ya betul. Jadi kalau ada kucing kasih itu, berarti dia tahu sebenarnya kita orang yang dermawan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang di sama kucingnya jauh, berarti dia orang gak beres hati. Pelit. Allah itu yang termisunya. Kemudian kalian sekalian, wasabru diyaun. Nah ini yang berat. Sabar itu adalah cahaya yang panas. Kenapa? Karena sabar itu luar biasa. Padahal pahalanya itu gak main-main, surga. Makanya Asmaul Husna yang terakhir itu adalah As-Sabur. Dibuka dengan Ar-Rahman, ditutup dengan As-Sabur. Al-Wan itu terakhir itu adalah As-Sabur. Ya. Kenapa? Karena memang kesabaran itu berat. Tidak ada hari yang kita lewati kecuali harus kita lewati dengan kesabaran. Kesabaran menunggu waktu, kesabaran untuk menghadapi masalah, kesabaran macam-macam. Makanya orang-orang yang senantiasa bersabar, ya, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang berlipat ganda. Walaupun memang kesabaran itu sangat berat. Ya, karena itu adalah merupakan tanda kalau orang itu sudah dekat dengan derajat kewalian, para solehin, pasti banyak ujian. Maka orang banyak tanya, kan dia orang soleh banget, apa banyak banget masalah kan gitu? Sebenarnya bukan masalah, dia itu lagi sedang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi makin dekat kepada Allah. Jangan kita iri, ya. Oh, gimana hidupnya? Padahal nggak pernah sholat. Sama orangnya tapi gampang banget rezekinya. Sementara dia banyak rajin ibadah kok begitu gitu. Hati-hati kita bisa kadang tertipu. Jangan kita melihat dari kacamata dunia. Maka lihatlah kehidupan kita, kehidupan seorang di sekitar kita dari sisi akhiratnya. Ya Nabi aja adalah para nabi, para rasul adalah orang yang paling banyak mendapatkan cobaan. Tapi cobaan itu dia lewati dengan ringan. Maka begitu pula orang-orang yang dekat kepada Allah, walaupun banyak dicoba, semakin dia mendekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Allah, semakin dia diberi kenikmatan, semakin jauh dari Allah. Dikasih kenikmatan aja jauh, apalagi kalau dicoba. Itulah luar biasanya Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang diberikan kemudahan, padahal dia jauh dari Allah, hati-hati itu dia sedang diistirahatkan, sedang dijauhkan oleh Allah. Itu nggak perlu diuji orang itu ngapain. Kenapa? Udah sama Allah dibiarkan aja. Semua kebaikannya dibalas di dunia. Mau nggak begitu? Mau nggak kira-kira kalau kebaikan kita dibalas di dunia? Nggak mau gitu. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan dulu, Fir'aun itu punya kebaikan nggak? Fir'aun punya kebaikan? Kata siapa? Setiap orang pasti punya sisi kebaikan. Tapi kebaikan itu dihabisin oleh Allah di dunia. Apa kebaikan Fir'aun? Dia itu orang yang nggak pernah hitung-hitungan kalau berbagi. Itu Fir'aun kelebihannya. Maka dikasih umur panjang, dimudahkan dalam urusan, dilanggengkan dalam jabatan, semuanya dibalas oleh Allah di dunia. Walhamdulillah. Begitu habis ditenggelamkan. Habis ditenggelamkan tidak diterima air, mau dikubur, gak dikubur, akhirnya ditaruh di mana? Di peti. Di mana? Ada yang pernah ke Mesir sana, Kairo, musim Kairo di lantai 2. Itu kan Fir'aun. Gak diterima di bumi, gak diterima di air, akhirnya di dalam peti. Sama dengan Kamal Atatürk. Dan sampai saat ini kalau kita masuk itu ke Ankara, itu ada suatu museum Atatürk ya. Itu kalau masuk pasti disemprot tuh. Karena baunya luar biasa itu. Gak diterima di bumi, gak diterima di air. Ya. Maka rekan-rekan sekalian, itu mitos sekali kan? Apa? Mitos. Mitos. Yang di Atatürk. Mitos apa tuh? Bau yang bau. Ya itulah cara Allah menunjukkan ya.
Berarti jadi apa gitu lah. Ya. Ya. Ya mungkin udah dihilangkan gitu. Dulunya begitu ya. Ya, baik. Wassalatu nurun wassalatu burhan wassabru diyanun wal Qur'an hujjatan lak au hujjatun 'alaik. Ini yang paling kita ngerti. Setiap orang pasti muslim itu pasti mengakui Al-Qur'an. Cuma Al-Qur'an itu mau nggak ngakuin kita nanti. Ketika di dalam kubur kan ditanya, man nabiyyu wa man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma imam. Kita ketika kita mengakui itu Al-Quran tolong juga saya nggak mau. Sebagaimana kawannya bilang, ketika di dunia kita nggak pernah membaca Al-Quran, maka menjadi hujjatul laka atau hujjatul alaih. Bagi mereka yang memaham Al-Quran tapi tidak mengamalkan itu pun yang akan jadi hujjatul alaih. Jadi saksi pemberat, bukan saksi pengeringan kita. Hujjatul laka artinya menjadi saksi yang meringankan kita. Wa hujjatun alaik berarti dia akan menjadi saksi tapi yang memberatkan kita. Maka rekan-rekan sekalian, marilah kita berakrab dengan Al-Quran. Maka sering kita dengar di mana-mana sekarang didengungkan one day one juz. Udah belum dilaksanakan? Ya paling nggak satu hari satu ayat tak kalau satu juz. Kebangetan banget tuh dari itu. Paling nggak satu hari satu ayat kita baca. Masa dia nggak bisa? Orang baca WA baca itu aja berjam-jam kuat. Kullun nasi ya'du faba'i'u nafsahu famuqtiquha aw mubiquha. Setiap hari manusia itu berada dalam posisi dua pilihan. Apakah dia membebaskan dirinya dari api neraka atau justru sebaliknya? Apapun dalam keseharian kita, apa pekerjaan kita atau apapun jabatan kita, bisa jadi kita termasuk orang yang membebaskan diri kita dari api neraka atau sebaliknya. Setiap hari kita jual diri kita untuk neraka. Maka usikum wa nafsi bittaqwallah, kawan-kawan sekalian, mari kita jadikan hari-hari kita ke depan ya. Mulai hari ini, mulai detik ini ya, dari yang terkecil, dari yang tercepat, dari yang terdekat kita kerjakan ya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya ya. Kalau hari ini sedang hingar-bingar ya, orang sedang ramai memperhatikan apa namanya itu pencalonan para presiden, kita doakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti adalah yang terbaik di hadapan Allah untuk menyongsong kebangkitan umat Islam di akhir zaman ya. Ya, apalagi sekarang ini Israel itu sudah mulai ketakutan karena deadline mereka adalah tahun 2024. Mereka tahu itu, mereka tahun ini akan habis-habisan untuk melakukan genocide ya, terhadap orang Palestina. Kenapa? Siapa yang berkuasa atas Palestina maka dia akan berkuasa dunia, dan ini adalah tahun terakhir menurut keyakinan yang ada dalam kitab mereka maupun keyakinan yang mereka pahami dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ala ra'si mi'ati kulli amrin jadidu amr hadzal din. Setiap putaran 100 tahun akan terjadi kebangkitan umat Islam di akhirnya. Jatuhnya Islam pada tahun 1924 maka akan bangkit setelah 100 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi momen bangkitnya maksudnya. Kita pun harus bangkit keimanan kita dengan mempraktekkan hal-hal yang sederhana ya. Kita harus terus berusaha menginovasi dalam diri kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, baik dengan perkataan, perbuatan maupun dalam sikap kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada tanya jawab karena udah lewat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.